Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 32, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Semua mata dingin, semua jenis sarkasme. Inilah yang disebut reuni kelas, dan telah menjadi tempat berkumpulnya makian dan ejekan. Itu sebabnya Aiden Enzo tidak mau datang. Pertemuan macam apa itu semua palsu, siswa laki-laki dan perempuan bermain satu sama lain, dan siswa laki-laki saling menyanjung dan berpura-pura. Aiden Enzo, kamu tidak memberitahuku ketika kamu datang, jadi aku bisa pergi menemuimu. Mengapa? 2 kali pertama aku mengundangmu tidak datang, tetapi kamu datang ketika Amara Frey mengundangmu. Petik 2. Alandro Alban yang mengatakan ini. Pada saat ini, dia sudah berdiri, berjalan, dan mengaitkan bahwa Aiden Enzo terlihat sangat antusias. Aiden Enzo melirik pihak lain dengan acuh tak acuh, apakah dia menjadi begitu munafik sekarang? Kapan dia mengundang dirinya? Bukankah Arman West memberitahukannya? Berjalan ke tengah ruangan, Alandro Alban memberi Aiden Enzo segelas anggur merah dan berkata, "Ayo, jarang melihat Aiden Enzo hari ini, mari bersulang untuk selamat, ini pria terbaik di sekolah kita." Kelompok itu tidak memiliki perasaan untuk Aiden Enzo pada awalnya, mendengar bahwa dia telah menjalani hidup dengan sangat buruk dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak menyilaukan seperti dulu. Tapi, karena Alandro Alban berkata begitu, untuk menjilat Alandro Alban, orang-orang mengangkat gelas mereka satu demi satu. Aiden Enzo mencibir dalam hatinya. Setelah minum, dia menemukan sudut dan duduk. Tapi yang jelas, Alandro Alban tidak akan melepaskan kesempatan langka ini. Dia memberi isyarat kepada Alex Gore, yang berada di sebelahnya, dan yang terakhir segera mengerti, dan mengangkat suaranya, "Aku berkata Aiden Enzo, kamu sangat jahat, kemana saja kamu selama ini?" "Kamu, jadi aku mengganti nomornya. Arman West meneleponmu untuk datang ke pesta, tetapi kamu tidak datang, karena kamu tidak menganggap serius teman sekelas kita yang lama." Alex Gore tahu apa yang dimaksud Alandro Alban. Mempermalukan Aiden Enzo, atau lebih tepatnya, mempermalukannya. Begitu komentar ini keluar, semua orang menuduh Aiden Enzo satu demi satu. "Ya, Aiden Enzo, kamu tidak akan menjadi kaya dan memandang rendah teman sekelas lama kita, kan? Dia adalah satu-satunya yang berkembang dengan baik dan brengsek. Ketika masih di sekolah, saya tahu bahwa dia adalah seorang sensasional, tanpa bakat dan pembelajaran yang nyata." "Hehe, Lao Jiang, jangan mengolok-olok Aiden Enzo. Kita teman." Sekelompok orang terus meremehkan Aiden Enzo, dan pada saat yang sama mereka tidak lupa menyanjung Alandro Alban. Alandro Alban duduk di kursi utama, mengangkat tangannya dan berkata, "Hei, ini semua karena pujian dari teman sekelas lama, jadi saya baru saja memulai sebuah perusahaan kecil." Namun, senyum di sudut mulutnya terlihat sudah mengkhianati kebanggaan rahasia di hatinya. Terutama melihat Aiden Enzo duduk di sudut tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Alandro Alban merasa sangat segar. Saat itu, Aiden Enzo adalah protagonis, dan mereka semua adalah tokoh marginal. Tanpa diduga, Feng Shui bergiliran, dan hari ini, saya menjadi protagonisnya. Bangga, sangat keren. "Hei, Aiden Enzo, aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak menjawab, mengapa kamu begitu memaksa?" Alex Gore berkata dengan dingin, sedikit kesal. "Sangat sulit," dia duduk di samping, "ini meremehkan dirimu." Aiden Enzo terkekeh, dan berkata, "Bukan apa-apa. Saya sibuk beberapa tahun terakhir ini dan saya tidak punya waktu. Saya di sini untuk meminta maaf kepada semua orang. Selain itu, bukankah saya datang hari ini?" Alandro Alban tertawa dan berkata, Oke, jarang berkumpul, ayo minum anggur bersama." Alandro Alban tiba-tiba bertanya, "Aiden Enzo, ku dengar kamu memulai bisnis." Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Warnanya kuning." Alex Gore di samping segera tertawa sinis dan berkata, "Jika kamu kuning, kamu akan menjadi kuning. Tidak apa-apa, lagi pula kamu tidak diharapkan untuk memulai sebuah perusahaan. Ngomong-ngomong,
Bagaimana kabarmu dan Vivian Low sekarang? Aku dengar kalian berdua bercerai. Singkatnya, seluruh ruangan terdiam. Semua telinga ditusuk. Vivian Low, nama yang terasa sangat akrab saat mendengarnya, berapa banyak wanita yang menjadi dewi di perguruan tinggi. Tanpa diduga, dia menikah dengan Aiden Enzo yang tidak berharga. Wajah Alejandro Alban juga sedikit tenggelam, dan dia juga memperhatikan setiap kata dan perbuatan Aiden Enzo. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kami baik-baik saja sekarang. Aiden Enzo tersenyum ringan. Alex Gure hehe. Tapi Alejandro Alban segera berkata, mengapa kamu tidak membawa Vivian Low ke sini? Dia adalah gadis sekolah di sekolah kami. Kamu tidak akan terlalu mengkhawatirkannya, bahkan membawanya ke pesta. Alejandro Alban benar-benar ingin melihat Vivian Low, dan bertemu dengan Ta, untuk membuktikan kepadanya bahwa pilihannya salah. Saya sekarang lebih sukses daripada Aiden Enzo. Aiden Enzo terdiam beberapa saat dan berkata, dia sibuk dengan perusahaan dan tidak punya waktu. Beberapa orang saling memandang dan tersenyum, mengejek Aiden Enzo di mata mereka. Orang ini cukup mampu membual. Jika Anda ingin bercerai, Anda akan bercerai, tidak ada yang tidak bisa Anda katakan. Alejandro Alban bangkit, duduk di sebelah Aiden Enzo, menepuk pundaknya, dan berkata, saya meminta seseorang untuk menanyakan sebelumnya, mengatakan bahwa Anda sedang mengantarkan makanan sekarang. Anda tidak bisa seburuk itu. Ayolah, ini dia topiknya. Aiden Enzo mengangkat alisnya, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan berkata, ya, demi hidup, tidak apa-apa untuk mengantarkan makanan, jadi tidak seperti kamu. Manajer umum perusahaan besar, aku benar-benar iri padamu. Karena Alejandro Alban sangat ingin menemukan rasa superioritas dari dirinya, jadi dia akan memberikannya kepadanya, karena bagaimanapun juga dia tidak kekurangan. Juga, hal-hal ini sangat membosankan. Alejandro Alban tersenyum, tetapi berkata, tidak apa-apa, bekerja keras, saya dengar Anda bisa mendapatkan lebih dari 10.000 sebulan. Petik 2, Aiden Enzo mengangkat bahu, tidak apa-apa, dapatkan makanan dan pakaian. Alex Gure di samping mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, Aiden Enzo, Alejandro Alban baru saja memulai sebuah perusahaan dan sedang merekrut orang, mengapa Anda tidak memikirkannya? Beritahu saudara Alejandro, dia pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Alejandro Alban menyeringai, dia duduk di sana, menyesap anggur merah dalam tegukan kecil, menunggu Aiden Enzo bertanya pada dirinya. Dingin, tanpa diduga, Aiden Enzo hari ini untuk meminta dirinya. Benar, Aiden Enzo, ini adalah kesempatan langka. Aku ingin pergi. Kakak Alejandro, apa pendapatmu? Teman sekelas di samping iri. Saya juga berpikir, saya mendengar bahwa Brother Alejandro sekarang memiliki omset bulanan beberapa juta di perusahaan, dan ada puluhan karyawan. Amara Frey sangat iri. Dengan ekspresi kagum, dia duduk di sebelah Alejandro Alban, dan terus menggosok dan bertingkah seperti anak manja. Hanya ada selusin orang di dalam ruangan, pada awalnya, perhatian semua orang tertuju pada mereka, tetapi sekarang mereka tiba-tiba mendengar isi percakapan Alex Gure, semua orang menjadi aktif, dan tidak sabar untuk melihat Alejandro Alban. Banyak dari mereka datang ke pesta dengan niat mereka masing-masing. Mereka semua adalah manusia biasa yang hanya ingin mencari jalan keluar yang baik. Tidak ada yang salah dengan itu, dan tidak perlu menghina. Kakak Alejandro, apakah ada kekurangan orang? Kakak Alejandro, lihat aku dulu sekretaris dan bisa melakukan apa saja. Jenny Kia ada di samping, dan buru-buru pindah ke sisi Alejandro Alban, matanya yang besar berkedip. Ini adalah tuan kaya, hari ini dialah yang memohon pada Amara Frey untuk membawanya ke sini, untuk menjilat orang kaya seperti Alejandro Alban. Tidak masalah jika Anda berlutut di tempat tidur dan memanggil ayah, selama Anda punya uang. Sekelompok orang mengobrol tanpa henti, ingin Alejandro Alban membuat pernyataan. Alejandro Alban juga tersenyum dan berkata, hanya perusahaan baru, dan saya memang merekrut, tetapi saya kekurangan 2. Jika Anda berniat, kirimkan saja resume Anda ke email saya. Saya pasti akan menerima teman-teman sekelasku yang lama. Dengar melihat mereka menyanjung diri mereka, Alejandro Alban merasa sangat senang, tetapi dia tidak merasa ingin hanyut. Hal semacam ini tidak bisa diatur hanya karena persahabatan teman sekelas. Itu tergantung pada kekuatan. Jika tidak, perusahaan Alejandro Alban tidak akan berhasil. Aiden Enzo, jangan pikirkan itu. Kamu hanya mendapat beberapa dolar sebulan untuk pekerjaan pengiriman makananmu. Cepat dan tanyakan pada kakak Alejandro. Kakak Alejandro akan membiarkanmu masuk.
Saya mendengar bahwa setidaknya mulai gaji 7.000. Alex Gore berkata dengan iri. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut lagi. Sekarang perusahaan baru, gaji awal adalah 7.000. Bisakah saya mendapatkannya nanti? Tiba-tiba, mata semua orang menjadi lebih panas. Hanya 2 tempat, terlalu sedikit. Hei, jangan dengarkan omong kosongnya, bagaimana mungkin ada 7.000, 5.000 masih tersedia. Yang lainnya adalah bonus. Aiden Enzo, bagaimana? Jika Anda kekurangan uang, Anda bisa datang kepada saya akan menerima Anda. Demi Vivian Low, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Ketika saatnya tiba, Anda dan Vivian Low dapat mentraktir saya makan. Alejandro Alban tertawa, wajahnya dipenuhi kepuasan. Sekarang, di mata Alejandro Alban, dia dan Aiden Enzo berada di 2 tingkat. Adapun Aiden Enzo, seorang pekerja tingkat rendah yang mengantarkan makanan, Alejandro Alban sangat tidak menyukainya. Apa yang saya katakan barusan adalah semua kata-kata sopan. Adapun apakah akan merekrut atau tidak, itu semua tergantung pada suasana hati Alejandro Alban. Selama Aiden Enzo mengambil kesempatan ini, Alejandro akan memanfaatkannya dan mendekati Vivian Low. Lagi pula, belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, dan tidak tahu bagaimana keadaan Vivian Low. Memikirkannya, Alejandro Alban tanpa sadar menjilat bibirnya yang kering. Terima kasih, biarkan aku memikirkannya. Aiden Enzo tersenyum ringan. Pertimbangkan, Aiden Enzo, jangan lewatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kakak Alejandro langsung membuka pintu belakang untukmu, dan kamu masih ingin mempertimbangkannya. Amara Frey sekarang mengedipkan mata pada Aiden Enzo dengan gila. Orang ini, mengapa dia menjadi idiot? Alejandro Alban mengatakannya sendiri, tapi dia masih harus memikirkannya. Ini hanya ketidaktahuan. Adapun Aiden Enzo memulai perusahaan, Amara Frey sudah lama melupakannya. Dia tidak percaya sama sekali. Jika seseorang seperti dia masih bisa memulai sebuah perusahaan, itu mungkin karena kepercayaan yang dia temukan, dan dia ingin tidak kehilangan muka di depannya. Kemudian, sekelompok orang tidak puas dengan segala macam tuduhan terhadap Aiden Enzo. Aiden Enzo, jangan cuek, ini kakak Alejandro yang secara pribadi memberimu kesempatan. Dasar idiot, kamu masih harus memikirkannya, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bersyukur. Sampah, tidak heran Vivian Low ingin menceraikannya, beri dia kesempatan, aku bahkan tidak tahu bagaimana memperjuangkannya. Menghadapi sinisme kerumunan, Aiden Enzo sangat tidak berdaya, berpikir sejenak, dan berkata, baiklah, semuanya, saya benar-benar tidak membutuhkannya, karena saya sebenarnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sebenarnya apa? Kenapa? Kamu masih ingin mengatakan bahwa kamu kaya? Kata Jenny Kia dengan marah. Orang ini terlalu tidak sopan kepada Alejandro Alban. Alejandro Alban juga memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi ketidakpuasan di hatinya sudah sangat kuat. Omong-omong, saya memberi Anda kesempatan, Anda tidak bersyukur, tetapi Anda masih menolak. Dalam kapasitas Anda, mengapa menolak? Sampah adalah sampah. Lagi pula itu hanya sampah. Aiden Enzo, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati dan mendiskusikannya dengan Vivian Low ketika Anda kembali. Jika Anda membutuhkannya di masa depan, ingatlah untuk datang ke perusahaan untuk menemuiku. Aku pasti akan membantu. Alejandro Alban mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Melemparkannya ke Aiden Enzo secara langsung dan tanpa basa-basi seperti memberi sedekah. Oke, kita sudah selesai bermain, ayo pergi ke Arc de Triomphe untuk makan malam. Alejandro Alban tersenyum, tidak peduli dengan ekspresi Aiden Enzo sama sekali. Orang-orang besar berdiri, mereka semua merasa tidak berdaya terhadap Aiden Enzo, dan semua menunjukkan mata menghina. Sampah ini benar-benar bodoh. Kesempatan yang bagus, tidak tahu bagaimana menghargainya. Tidak berharga sepanjang hidup, dan harus menarik garis yang jelas dengan Aiden Enzo di masa depan. Semua orang berpikir begitu. Aiden Enzo sangat tidak berdaya, dia adalah orang terakhir yang bangun dan mengikuti. Aku sebenarnya pewaris keluarga kaya. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menyelesaikannya? Segera setelah pergi keluar, ada tempat parkir. Alejandro Alban keluar dengan Audi R8 mewahnya. Mobil ini sangat mahal, 1 atau 2 juta. Begitu keluar, itu menarik perhatian semua orang. Sangat tampan, terutama Amara Frey dan Jenny Kia, serta beberapa teman sekelas perempuan, semuanya tampak lurus. Namun, mobil ini hanya bisa memuat 2 orang,
sehingga kursi penumpang sudah menjadi keharusan bagi para gadis. Alejandro Alban secara alami melihat pikiran para wanita ini dan berkata sambil tersenyum, "Siapa yang mau bersamaku? Aku. Tiba-tiba, beberapa gadis tidak sabar untuk bergegas ke kursi penumpang. Akhirnya, Alejandro Alban melirik Amara Frey dan berkata, "Amara, naiklah, aku akan mengantarmu ke sana." Amara Frey sangat senang, menginjak sepatu hak tinggi. Memutar pinggulnya, dia masuk ke mobil. Tiba-tiba, mata gadis-gadis yang lain sangat iri dan cemburu. Setelah itu, Alejandro Alban tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan pergi dulu, dan jika Anda memiliki mobil, bawalah." Setelah beberapa saat, banyak teman sekelas keluar dari mobil dari tempat parkir, dan yang terbaik adalah BMW seri 3, itu Alex Gore, yang bersama 3 wanita, dan sangat cantik. Lalu ada mobil biasa seperti Volkswagen Phaeton dan Buick. Hanya saja, Aiden Enzo berdiri di pinggir jalan sendirian, dan tidak ada yang mau mengajaknya. Alejandro Alban duduk di mobil, memandang Aiden Enzo dengan setengah tersenyum, dan berkata, "Aiden Enzo, kamu tidak mengemudi di sini. Bagaimana dia bisa punya mobil? Lupakan saja, lupakan dia, saudara Alejandro, kami pergi dulu dan biarkan dia naik taksi." Amara Frey mengucapkan beberapa patah kata dengan jijik, dan tidak sabar untuk merasakan Audi R8. "Haha, Aiden Enzo, kamu bahkan tidak membeli mobil, kan? Itu tidak berguna, 3 tahun setelah lulus, kamu bahkan tidak mampu membeli mobil." Kerumunan tertawa. Alejandro Alban berpikir sejenak dan mengangguk. Dia mengeluarkan uang 100 yuan dari dompetnya, melemparkannya ke Aiden Enzo seperti seorang pengemis, dan berkata, "Tarif taksi yang saya berikan kepada Anda adalah hadiah saya, jadi saya tidak bisa membiarkan Anda menghabiskannya." Setelah selesai berbicara, dia menyalakan mobil dengan bersenandung, berjalan pergi. Kemudian, beberapa mobil mengikuti secara bergantian. Seluruh jalan dipenuhi dengan tawa dan suara menghina mereka. Aiden Enzo merasa itu tidak masalah, dia tidak ingin bersaing dalam masalah membeli mobil. Tepat ketika dia hendak pergi naik taksi, suara laki-laki yang kasar datang dari belakangnya. "Tuan Enzo, apakah Anda di sini juga?" Mendengar suara itu, Aiden Enzo menoleh untuk melihat, dan melihat Zeran Grus yang seperti ingin menabraknya. Untungnya, dia berhenti tepat waktu, berdiri dengan hormat di depan Aiden Enzo, menyeringai, menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Enzo, kebetulan sekali." "Ya." Aiden Enzo mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Zeran Grus sangat bingung. Tuan Enzo tidak peduli dengannya tentang kejadian terakhir kali. Dia selalu menyesal dan ingin mencari kesempatan untuk berbaikan. Tanpa diduga, saya bertemu dengan Tuan Enzo di sini hari ini. "Kamu datang ke sini dengan mobil?" Aiden Enzo bertanya tiba-tiba. Setelah mendengar ini, Zeran Grus segera berkata dengan senyum menyanjung, "Silahkan naik, kemana Tuan Enzo pergi? Saya akan membawa Anda ke sana." Kemudian, Zeran Grus secara pribadi membawa Aiden Enzo ke tempat parkir. Pada saat yang sama, di pintu masuk kedai kopi, Regina Jin memeluk paman setengah baya yang berminyak, baru saja akan memasuki pintu. Sekilas, dia melihat punggung 2 orang di sana. Begitu akrab, mengapa dia merasa seperti Aiden Enzo? Regina Jin curiga, terutama punggung yang lain, begitu agung, seperti broter Zeran Grus. "Aiden Enzo, dengan Zeran Grus. Apakah Anda berpikir terlalu banyak?" Regina Jin menggelengkan kepalanya. Mengikuti pelukan manis paman setengah baya yang berminyak, dia memasuki kafe, tetapi dia tidak mengingatnya. Di sini, Zeran Grus membawa Aiden Enzo ke tempat parkir dan membuka pintu, tetapi Aiden Enzo tidak naik. "Sialan, kamu terlihat besar. Kamu benar-benar mengendarai Porsche 911 merah muda." Zeran Grus tersipu dan malu, dan dengan cepat menjelaskan, "Tuan Enzo, Anda salah paham, ini adalah mobil putri Broter Tergio. Saya akan pergi untuk melakukan sesuatu." Putri Tergio Ziso, sepertinya belum pernah melihatnya. Faktanya, Zeran Grus masih tidak mengatakan sepatah kata pun, ketika dia membeli mobil, Miandri Ziso menanyakan pendapatnya. Zeran Grus berpikir Pink terlihat bagus. Siapa bilang pria gemuk tidak bisa memiliki hati yang feminin? Aiden Enzo tidak berdaya dan duduk. Segera, keduanya tiba di Arc de Triomphe. Mobil diparkir di tempat parkir, Aiden Enzo keluar dari mobil, dan hanya setelah beberapa langkah, dia kebetulan bertemu Alejandro Alban di sana. Dia adalah yang pertama tiba, dan Amara Frey.
Melihat Aiden Enzo juga ada di sini, wajah Alejandro Alban penuh dengan keraguan. Audi R8-nya tidak lambat, yang lain belum tiba, Aiden Enzo benar-benar tiba lebih dulu. Aiden Enzo, tidak menyangka kamu akan naik taksi dengan sangat cepat. Ambil jalan pintas. Alejandro Alban tertawa main-main, dan saat berbicara, matanya melirik tidak jauh ke belakang Aiden Enzo. Porsche 911 merah muda. Aiden Enzo sepertinya baru saja turun dari sana. Apa itu mungkin? Amara Frey juga dengan sinis berkata, dia datang ke sini, dia adalah juara lari jarak jauh 5.000 meter dari tim sekolah kita saat itu. Alejandro Alban tertawa. Aiden Enzo tidak memperhatikan. Keduanya berbalik dan pergi ke depan. Setelah Aiden Enzo menunggu beberapa saat, Zeran Bruce berlari, mengucapkan beberapa patah kata kepada Aiden Enzo, lalu berbalik dan pergi. Tepat pada waktunya, lebih dari selusin siswa lain juga datang satu persatu. Aiden Enzo, kamu datang lebih dulu. Beberapa orang mengungkapkan keraguan mereka saat melihat Aiden Enzo berdiri di depan pintu. Bukankah pria ini tanpa mobil, bagaimana dia bisa lebih cepat dari mereka yang punya mobil? Aiden Enzo tersenyum dan berkata, sopir mengambil jalan pintas. Mendengar ini, mereka semua tercengang. Tapi Jenny Kia berkata dengan kejam, sopir macam apa? Naik taksi segera setelah kamu naik taksi. Sekarang Jenny Kia sudah lama kehilangan perhatian cinta sebelumnya untuk Aiden Enzo. Di dalam mobil, dia mengetahui bahwa Aiden Enzo benar-benar pecundang. Mengapa memulai sebuah perusahaan palsu? Aku pasti menemukannya. Jenny Kia juga memberitahu beberapa orang tentang masalah ini, dan semua orang setuju bahwa Aiden Enzo sengaja memintanya karena dia takut kehilangan muka di depan Amara Frey. Sekelompok orang menggelengkan kepala, tertawa menghina, lalu menoleh dan pergi. Aiden Enzo hanya tersenyum, reuni kelas ini benar-benar membosankan. Sekelompok orang mencari keunggulan dalam diri mereka sendiri. Segera, sekelompok orang duduk di dalam ruangan Arc de Triomphe, konsumsinya tidak murah, hotel terkenal. Yang bisa makan di sini adalah orang kaya. Banyak teman sekelas lama belum pernah ke sini, dan mereka semua melihat sekeliling dan kagum. Biasanya, teman sekelas duduk santai di reuni, tapi hari ini berbeda. Semua orang sangat terkendali, terus-menerus memuji Alejandro Alban karena duduk di kursi utama, dan kemudian semua orang duduk. Di sisi lain, Aiden Enzo, yang telah lama dilupakan, menemukan tempat untuk duduk. Semua orang tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, saya memahaminya di dalam hati saya. Menurut status Aiden Enzo, tidak ada yang mau menjilatnya. Begitu dia duduk, Alejandro Alban menjentikkan jarinya, memanggil pelayan, dan berkata, 3 botol Romani Conti, dan 2 botol Ipin Mautai. Segera, pelayan membawa anggur. Wow, Conti Romani, sebotol 10.000. Jangan khawatir, saya akan bersama kakak Alejandro di masa depan. Semua orang sangat bersemangat. Alejandro Alban tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, hei, ini bukan apa-apa, ini hanya beberapa botol anggur. Anda tahu, kami menjalankan perusahaan, berurusan dengan pelanggan, dan memiliki banyak penelitian tentang anggur. Conti Romani ini tidak mahal. Ketika Amara Frey mendengar ini, matanya terbuka, menatap Alejandro Alban dari awal. Saat itu, masih muda dan tidak bisa melihat laki-laki dengan jelas, jadi saya tidak setuju. Hari ini, dia menyesalinya dan ingin menikahi Alejandro Alban. Tanpa sadar, dia melirik Aiden Enzo, jarak antara keduanya terlalu besar. Tiba-tiba, Aiden Enzo juga mengatakan bahwa dia membuka perusahaan, tetapi Amara Frey tidak berpikir Aiden Enzo itu benar, jadi dia semakin membenci Aiden Enzo. Tepat pada saat ini, pintu ruangan terbuka. Yosef Zende masuk, memegang beberapa botol anggur yang baik di tangannya, dan berkata dengan senyum di wajahnya, semuanya, saya adalah manajer. Ini adalah anggur merah baru di toko kami, anggur merah dari Petus Cate. Semua orang tercengang, tidak mengerti bagaimana hal itu terjadi. Alejandro Alban terkejut, dia tahu tentang anggur merah Petus Cate. Sebotol harganya puluhan ribu, sebanding dengan Romane Conti. Tapi, saya tidak memesannya. Tidak peduli seberapa kaya Alejandro Alban, dia tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Maaf, kami tidak memesan botol-botol ini. Alejandro Alban tersenyum tipis. Alex Gore di sampingnya juga menjelaskan beberapa patah kata kepada semua orang. Sekelompok orang segera tahu bahwa botol-botol anggur ini berharga puluhan ribu per botol. Oh, ini hadiah dari kami. Yosef Zende tersenyum,
matanya tertuju pada Aiden Enzo tanpa menunjukkan jejak apapun, dan dia sedikit mengangguk untuk memberi salam. Sekelompok orang tercengang. Hadiah. Wajah Alejandro Alban begitu bangga. Manajer Arc de Triomphe mengantarkan anggurnya sendiri. Namun, Alejandro Alban tidak berpikir begitu. Wajahnya gelap dan alisnya berkerut. Dia tidak mengenal manajer Joseph ini dengan baik. Maaf, manajer Joseph, mengapa Anda membawakan kami anggur? Alejandro Alban bertanya. Joseph Zende melirik Aiden Enzo dan berkata sambil tersenyum, ini karena Aiden Enzo. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sebelum Joseph Zende selesai berbicara, dia bertemu dengan tatapan dingin Aiden Enzo. Dia segera mengubah kata-katanya dan berkata, tidak apa-apa, kamu bisa menikmatinya. Ada berbagai macam diskusi di dalam ruangan, dan mereka semua mendiskusikan siapa yang memiliki wajah sebesar itu sehingga manajer Arc de Triomphe membawakan anggur secara pribadi. Apakah ada yang mengenal manajer Joseph ini? Ini adalah sebotol anggur merah bernilai puluhan ribu, dan 3 botol diberikan sekaligus. Orang-orang besar melihat saya dan Anda, dan mereka semua menebak siapa yang memiliki wajah sebesar itu. Tentu saja, tidak ada yang akan melihat Aiden Enzo. Dia brengsek, bagaimana dia bisa menyelamatkan muka? Joseph Zende dan Aiden Enzo melakukan kontak mata, tetapi untungnya dia memiliki mata yang tajam dan lidah yang cepat. Jika tidak, dia akan mengungkap identitas Tuan Enzo, dan dia akan keluar dari Arc de Triomphe. Baru saja ketika Joseph Zende berada di kantor manajer, resepsionis berlari masuk dan mengatakan bahwa Tuan Enzo telah datang. Dia segera turun dan secara pribadi memilih beberapa botol anggur merah berkualitas tinggi, hanya untuk membuat Aiden Enzo senang dan pamer di depannya. Tidak menyangka, hampir mencuri ayam akan kehilangan nasi. Joseph Zende juga dianggap pintar, melihat semua orang saling menebak, dia diam-diam keluar dari ruangan. Wow, siapa yang berwajah besar? Cepat ambil foto dan posting. Ini adalah anggur merah dari Petrus Winery, yang kebanyakan orang tidak bisa minum sama sekali. Beberapa gadis menari dengan penuh semangat, dan ketika mereka mengeluarkan ponsel mereka, mereka menjadi gila. Haha, coba saya lihat. Manajer Joseph pasti secara pribadi mengirimkannya untuk Tuan Alejandro, kata Alex Gure dengan senyum di wajahnya. Semua orang mendengarkan, mereka semua mengangguk. Ya, di meja kami, Tuan Alejandro mungkin memiliki wajah ini. Saudara Alejandro, Anda mengenal manajer Arc de Triomphe dan tidak memberi tahu kami. Apakah ini kejutan bagi kami? Tuan Alejandro luar biasa. Sekelompok orang berebut untuk memuji. Alejandro Alban sangat bingung. Dia sama sekali tidak mengenal manajer Arc de Triomphe, tetapi dia tidak bisa mengatakannya, jadi dia tidak punya pilihan selain tersenyum. Haha, ini hal kecil, cukup untuk semua orang untuk minum sepuasnya. Jika tidak cukup, saya akan meminta manajer Joseph untuk memberi saya beberapa botol lagi. Petik 2. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua dengan iri berkata, Tuan Alejandro luar biasa. Aku harus bergaul denganmu di masa depan. Petik 2. Mata Amara Frey sekarang penuh dengan Alejandro Alban, dan dia adalah tipe yang terlihat semakin tampan, dia harus mendapatkan pria ini. Untuk alasan ini, dia pergi ke kamar mandi dan melepas celana dalamnya untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya. Ketika dia kembali ke ruangan lagi, dia duduk di samping Alejandro Alban, menyentuh Alejandro Alban dengan sengaja atau tidak sengaja dengan kaki dan tangannya, dan lawan yang menggoda tidak bisa berhenti. Terutama Alejandro Alban, seorang veteran klub malam berpengalaman, dapat mengetahui apakah Amara Frey mengenakan pakaian dalam. Dia memutar matanya, jadi dia tersenyum dan mendentingkan mata dengan Amara Frey. Keduanya menyentuh tangan di bawah meja dan mengaitkan kaki mereka. Tidak ambigu. Suasana di sini. Amara Frey berkata dengan jujur, Aiden Enzo, apa nama perusahaan yang Anda buka, dan berapa banyak uang yang dihasilkannya setahun? Kalau tidak, Anda bisa tutup dan datang ke Tuan Alejandro. Petik 2. Sekarang dia memandang rendah Aiden Enzo dari lubuk hatinya. Apakah Anda pikir menikahi Vivian Low akan kuat? Tidak, itu masih sampah. Sekarang Amara Frey mengatakan ini, itu pasti disengaja. Menurut pemikirannya, tidak peduli seberapa baik Aiden Enzo, dia masih bisa lebih baik dari Alejandro Alban jika dia memulai perusahaan yang rusak. Orang menghabiskan jutaan dolar sebulan. Oleh karena itu, begitu Amara Frey mengucapkan kata-kata itu, semua orang di dalam ruangan mengunci mata mereka pada Aiden Enzo. Alejandro Alban juga mengangkat alisnya dan melihat ke atas. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan senyum menghina, Aiden Enzo,
kamu memulai sebuah perusahaan. Mengapa kamu tidak mengatakannya sekarang? Aiden Enzo menjawab dengan tenang, kamu tidak dapat membuat sedikit masalah, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat sebagai Tuan Alejandro? Sebenarnya, Aiden Enzo takut mengatakannya, Alejandro Alban dan yang lainnya akan menemukan celah di tanah untuk masuk. Saya menginvestasikan 30 juta di perusahaan hari ini, siap untuk berkembang. Aiden Enzo sangat muak dengan teman sekelas lama saat ini. Orang-orang ini, setelah berbicara begitu lama, yang semuanya memalukan dan merendahkan. Apakah ini yang Anda sebut persahabatan teman sekelas? Alejandro Alban tertawa, mengangkat alisnya dan bertanya, perusahaan apa? Beritahu saya akan melihat apakah ada peluang untuk bekerja sama dengan Anda. Orang ini juga dapat membuka perusahaan. Aiden Enzo menjawab dengan jujur, pengirim makanan mengambil sedikit taruhan, dan itu bukan apa-apa. Itu hanya perusahaan kecil. Petik 2. Alejandro Alban mengerutkan kening dan berkata, jadi begitu, tidak heran saya tidak suka sisi saya. Tidak apa-apa, karena semua orang baik-baik saja, saya sangat senang. Lalu saya di sini untuk berharap Anda maju sesegera mungkin. Buka perusahaan Anda ke seluruh negeri. Setelah berbicara, Alejandro Alban menyarankan semua orang untuk memiliki roti panggang. Semua orang meminumnya dan merasa sangat tidak nyaman. Itu awalnya objek ejekan oleh semua orang, tetapi Aiden Enzo sebenarnya membuka sebuah perusahaan kecil. Bahkan jika itu adalah perusahaan kecil, itu cukup bagus. Jauh lebih baik daripada mereka yang bekerja paruh waktu. Begitu dia duduk, Alejandro Alban tidak sabar untuk bertanya lagi, ngomong-ngomong, apa nama perusahaan Anda? Saya akan kembali dan bertanya kepada seseorang, mungkin perusahaan kami masih dapat bekerja sama dengan Anda. Di masa depan, biarkan Anda mengemas makan siang staf. Kirim saja. Aiden Enzo mengangguk dan menjawab, menjalankan tugas untuk dibawa pulang. Setelah berbicara, semua orang diam, dan mereka tidak tampak antusias sama sekali. Dan di sini, semua orang hanya mencoba menjilat Alejandro Alban. Bagaimanapun, ini adalah master sejati hari ini. Aiden Enzo membuka perusahaan. Itu hanya pertengkaran kecil. Dibandingkan dengan Alejandro Alban, itu tidak bisa dibandingkan. Apalagi yang bisa diharapkan oleh perusahaan pengiriman makanan. Aiden Enzo makan makanan dengan diam-diam, mengetahui bahwa ini masalahnya, dia tidak akan datang. Mereka semua menonton Alejandro Alban berpura-pura kuat dan membosankan. Makanan di sini hampir habis, Alejandro Alban dan Amara Frey pergi. Bersama, mengatakan ada yang tidak beres. Tetapi semua orang di dalam ruangan mengerti bahwa mereka akan melakukan sesuatu. Terutama teman sekelas laki-laki di dalam ruangan. Tanpa memikirkan gambar pemotretan klasik di pikiranku, memikirkan sosok iblis Amara Frey, Alejandro Alban benar-benar menghasilkan banyak uang. Benar saja, setelah 10 menit, Alejandro Alban kembali ke ruangan dengan wajah puas. Amara Frey kemudian, wajahnya memerah dan berkilau, dan pakaiannya jelas berkerut. Apalagi setelah mereka kembali, mereka langsung bosan bersama. Kerumunan tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya tahu itu. Hanya Jenikia yang sangat marah, tetapi dia berharap menjadi yang pertama. Segera, ruangan itu mulai memanas, Alejandro Alban minum tinggi, melemparkan kunci mobil Audi R8 ke atas meja, dan berkata, saya telah membeli mobil ini selama lebih dari setengah tahun, dan saya tidak benar-benar ingin mengendarainya. Siapa yang Anda pikirkan? Jika Anda ingin setengah harga, Anda bisa membawanya, dan saya akan mengganti ke Ferrari di akhir tahun. Petik 2. Sialan, Tuan Alejandro sangat keren. Ferrari, benar saja, dia orang kaya. Egois. Alejandro Alban menggelengkan kepalanya dan tersenyum, uang bisa dibelanjakan. Anda bisa menghasilkan uang. Selain itu, Ferrari sangat nyaman. Bos Alejandro luar biasa. Bawa kami berkeliling beberapa kali kalau begitu. Alejandro Alban tersenyum dan berkata, mudah untuk dibicarakan. Amara Frey juga menatap Alejandro Alban dengan lebih berapi-api, sepertinya dia telah memilih yang tepat. Ferrari, 4 hingga 5 juta. Sialan, lihat. Ada pencarian yang sedang tren di sini, dan itu sebenarnya menggunakan sepeda motor BMW untuk pengiriman makanan. Pria itu terkejut. Alejandro Alban tertegun sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini tidak lebih dari sensasionalisme. Ini adalah metode pemasaran, hype, dan ketenaran yang biasa. Tentu saja, akan ada lebih banyak bisnis. Saya pikir ini semacam perusahaan takeaway harus menetapkan harga dengan baik. Jika harganya berbeda, akan ada lebih banyak pelanggan. Tentu saja,
Itu mungkin juga metode pemasaran BMW. Sama seperti yang dibanggakan Alejandro Alban. Pria itu melanjutkan, Tuan Alejandro, perusahaan ini tampaknya telah membeli 100 sepeda motor BMW. Berapa? Semua orang terkejut. 100 sepeda motor BMW, setidaknya puluhan juta. Perusahaan kaya macam apa ini? Pada saat ini, pria itu menyerahkan telepon. Ada sebuah video, dan dia menunjukkannya kepada Alejandro Alban. Video itu diam-diam direkam oleh karyawan toko BMW. Dikatakan bahwa perusahaan ini membeli sepeda motor untuk mengantarkan makanan lebih cepat. Semua orang berkumpul pada saat ini, dengan mata terbelalak dan mata kecil. Ini terlalu kaya. Beberapa hari yang lalu, mereka melihat beberapa sepeda motor BMW mengantarkan makanan, yang merupakan hal baru, dan mereka tidak menganggapnya serius. Saya tidak berharap itu akan menjadi viral hari ini. Ya, itu betul. Ini adalah proyek pertama dari 30 juta investasi Aiden Enzo, promosi, viral. Perusahaan pengiriman makanan. Semua orang bingung dan menoleh untuk melihat Aiden Enzo. Hanya ada satu Aiden Enzo yang melakukan takeout di kotak ini. Itu tidak mungkin perusahaannya. Itu 100 sepeda motor BMW. 30 juta. Perusahaan Aiden Enzo begitu kaya. Amara Frey bahkan mulai merasa sedikit siap untuk bergerak. Kamera video agak goyah, dan jaraknya relatif jauh, yang murni merupakan perspektif yang jujur. Tiba-tiba, Amara Frey menutup mulutnya dengan terkejut dan berkata, "Lihat cepat, mengapa orang ini terlihat sangat mirip dengan Aiden Enzo." Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.